atas kesempatannya. Saya Dapus Pitawadani dengan NIM 2019-310190. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eriko Bagus Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imatul Afifah dengan NIM 2019-310445. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lili Pertisa Budiono dengan NIM 2019-310748. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Muzan Nur Aisyah, NIM 2019-310-800. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human Resource Management and Payroll Cycle. Siklus manajemen SDM atau penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan cara yang efektif dalam mengelola pegawai. Tugas siklus penggajian yaitu merekrut dan memperkerjakan karyawan, melatih, memberikan tugas pekerjaan, memberikan kompensasi atau penggajian, mengevaluasi kinerja, yang terakhir memberhentikan pegawai secara sukarela atau Baik, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Aktivitas siklus penggajian. Tujuan utama dalam sistem informasi akuntansi adalah menghasilkan output berupa informasi keuangan, begitu pula dengan SIA. Pada siklus penggajian juga menghasilkan output yang berupa cek. Cek gaji dikirim untuk mentransfer dana dari rekening regular perusahaan ke rekening penggajian. Penggajian adalah salah satu aplikasi SIA yang terus diproses dalam bentuk batch karena dua hal, yaitu cek gaji dibuat secara periodik dan sebagian besar pegawai dibayar pada waktu yang bersamaan. Aktivitas yang dilakukan pada sistem penggajian adalah yang pertama ada perbaruan file induk penggajian, kemudian ada yang kedua mempersiapkan penggajian, yang ketiga pengeluaran pajak penghasilan dan potongan lain-lain, yang keempat perbaruan tarif dan pemotongan pajak, kelima membayar gaji, yang keenam validasi data waktu dan kehadiran, dan yang terakhir ada hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengontrakan dan perekrutan tenaga kerja. Yang pertama, memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. Yang kedua, pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemrosesan pengajian. Yang pertama, perubahan file induk pengajian tanpa otorisasi. Yang kedua, data waktu yang tidak akurat. Yang ketiga, pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Yang keempat, pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang umum. Yang pertama, kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Yang kedua, kinerja yang kurang baik. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia, yaitu yang pertama perencanaan SDM, yang kedua penerimaan, yang ketiga pemilihan, yang keempat sosialisasi, yang kelima pelatihan dan pengembangan, yang keenam penilaian kerja, yang ketujuh promosi. Yaitu database master payroll. Dalam aktivitas pertama dalam penggajian yaitu melibatkan pemutakhiran database master penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan yang dimulai secara internal, yaitu meliputi perekrutan baru, pemutusan hubungan kerja, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pemotongan pajak. Selain itu, secara berkala data itu perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan tarif pajak dan pengurangan untuk asuransi. Atau penggajian bertanggung jawab kualitas gaji database master untuk perubahan yang dimulai secara internal yang terkait dengan pekerjaan. Sedangkan penggajian dapat memperbarui informasi tentang tarif pajak dan pengurangan gajinya. Tantangan dan perubahan tidak sah pada fase penggajian, karena dapat mengakibatkan peningkatan biaya dari pembayaran yang tidak dapat digunakan Validasi waktu dan data kehadiran. Dalam validasi waktu dan data kehadiran, terdapat proses bagaimana data waktu dan data kehadiran karyawan dikumpulkan
secara berbeda tergantung pada status gaji karyawan. Ancaman dan kontrol terhadap aktivitas penggajian ini adalah waktu dan perhatian yang ketidakakurat. Data mencari ketidakakuratan dalam mencatat waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja dan laporan biaya tenaga kerja yang salah. Selain itu, ketidakakuratan dapat merusak moral karyawan, yang artinya jika cek gaji salah atau hilang, maka dapat mengakibatkan pembayaran untuk jasa tenaga kerja tersebut tidak diberikan. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu menyiapkan payroll. Langkah dalam siklus penggajian adalah menyiapkan penggajian. Contoh daftar penggajian dan pengurangan, pemotongan sukarela. Yang pertama termasuk pajak pendapatan federal, negara bagian, dan lokal, serta pajak jaminan sosial. Potongan sukarela termasuk kontribusi untuk program pensiun, premi untuk asuransi jiwa kelompok, kesehatan, dan pencatatan iuran serikat pekerja dan kontribusi untuk berbagai amal. Setelah gaji bersih dihitung di bidang tahun ke tanggal, untuk gaji kotor, pengurangan, dan gaji bersih masuk catatan setiap karyawan di dalam file induk penggajian diperbarui. Mempertahankan kumulasi yang akurat catatan pendapatan yang efektif penting karena pemotongan pajak jaminan sosialing dan pemotongan lainnya memiliki cut-off. Perusahaan harus tahu kapan harus menghentikan pemotongan untuk karyawan individu. Kedua, informasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa jumlah pajak dan potongan lainnya yang dikirimkan ke instansi pemerintahan, perusahaan, asuransi PNIS, dan berbagai organisasi amal. Informasi ini juga harus disertakan dalam berbagai laporan yang diajukan ke lembaga tersebut. Selanjutnya, daftar penggajian dan pengurangan dibuat. Daftar penggajian mencantumkan setiap gaji kotor karyawan, pemotongan gaji dan gaji bersih dalam format multikolom. Ini juga melayani sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke penggajian organisasi rekening. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengeluaran payroll, pencairan gaji yang sebenarnya kepada karyawan. Sebagian besar karyawan dibayar baik dengan cek atau dengan setoran langsung dari jumlah pembayaran bersih mereka ke dalam rekening bank pribadi. Ada komponen-komponen payroll, yaitu yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok itu kayak imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut golongan di mana besarannya ditentukan sesuai kesepakatan. Kemudian ada tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu kayak pembayaran yang dilakukan secara teratur dan tidak berkaitan dengan absensi atau kinerja. Contohnya kayak tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, pensiun, dan lain-lain. Kemudian ada tunjangan tidak tetap. Contohnya seperti tunjangan makan atau transportasi. Kemudian ada potongan dan iuran wajib seperti pendapatan penghasilan, BPJS, ketenagakerjaan, premi asuransi, dan denda keterlambatan. Kemudian ada upah lembur, upah tambahan yang diberikan sebagai imbalan kerja yang dilakukan di luar jam kerja resmi. Kemudian ada bonus, contohnya itu seperti kayak bonus prestasi atau kinerja, bonus tahunan, dan bonus pembagian laba. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghitung dan memberikan keuntungan pajak dan potongan karyawan sukarelawan. Jumlah seluruh penghasilan bruto 250.000 dikurangi biaya 120.000, jumlah penghasilan untuk komersialnya 130.000. Koreksi fiskal 280.000 ditambah 180.000, penghasilan itu fiskalnya 460.000. Dikurangi kompensasi kerugian 240.000, penghasilan kena pajak 220.000 dikali 25%, PPh terutangnya 400.000. Lalu kredit pajak dipotong pihak ketiga 80.000